Hello, what's up? Welcome to my channel. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berjualan dengan mudah ya. Tapi ini versi saya ya, karena saya akan sharing dengan cara-cara yang paling mudah ketika teman-teman itu berjualan ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman itu berjualan di sosial media atau berjualan secara online. Saya akan jelaskan cara berjualan tanpa modal ya teman-teman. Jadi teman-teman itu fungsinya cuma menjadi jembatan antara barang dan customer ya. Jadi kalian cuma berfungsi untuk mempromosikan barang. Dan misalnya teman-teman itu cuma mempunyai HP saja, kemudian HP-nya itu digunakan cuma teman-teman bisa lakukan ini untuk berjualan. Artinya teman-teman iseng-iseng, tapi usaha teman-teman itu bisa menghasilkan uang ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, step awal yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman buka Shopee. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengambil informasi barang dan harga di aplikasi lain seperti toko maupun tempat-tempat lainnya yang menurut teman-teman barang yang berpotensi teman-teman jual dan laku, teman-teman bisa ambil dari manapun teman-teman bisa dapatkan produk tersebut ya. Nah, step selanjutnya teman-teman pilih produk unggulan atau teman-teman itu berpotensi untuk dijualkan lagi. Teman-teman bisa pilih di flash sale dari Shopee atau marketplace lainnya ya. Jadi teman-teman bisa cari informasinya untuk harga dan produk barang yang menurut teman-teman berpotensi untuk dijual dan cepat laku gitu. Kemudian teman-teman pilih saja atau download gambar ya. Jadi kita klik saja. Nah, seperti ini. Nah, misalnya jaket ini ya. Jadi kita pilih harga yang paling murah. Nah, misalkan ini kita select, kemudian kita download gambarnya yang di sini ya. Jadi kita download aja semua. Nah, saya akan contoh satu gambar, saya akan download misalnya ini. Saya klik, kemudian saya klik tahan, kemudian saya simpan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kembali saja. Kembali saja seperti ini. Kembali saja. Kemudian teman-teman menuju Facebook. Teman-teman menuju Facebook, kemudian teman-teman pilih marketplace, kemudian teman-teman jual. Seperti ini. Nah, ini contoh saja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa berjualan langsung di sini. Klik jual, kemudian posting gambar yang tadi sudah diambil di Shopee maupun tempat-tempat lainnya yang informasi harga lebih murah dan barang lebih bagus seperti itu. Nah, contoh seperti ini saya barang yang saya jual ini. Nah, ada jam, kemudian ada cincin. Nah, itu barang yang saya jual. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek karena seperti ini. Nah, untuk informasi kalau misalnya teman-teman foto sendiri itu lebih bagus. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman posting nantinya itu tidak terkena double posting ya di peninjauan di Facebook. Karena ketika ditemukan double posting atau dilihat ini sering diposting gambar seperti ini, nanti itu tidak akan di-approve oleh pihak
Kenapa? Karena takutnya bertumpuk dengan barang yang sama, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman foto sendiri, kenapa lebih bagus? Karena itu nanti akan dibantu oleh marketplace untuk up. Jadi teman-teman tidak perlu mengiklan, kemudian dia akan secara otomatis di upsell, maksudnya dibantu peringkat penjualannya ya. Jadi nanti dilihat, oh ini barangnya bagus, nanti dibantu oleh marketplace untuk diposisikan di atas seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah posting di sini atau teman-teman posting di WhatsApp atau dimanapun itu untuk menjualkannya, menginformasikan kepada customer dimanapun itu, kalau misalnya sudah dilakukan pemostingan, teman-teman bisa menuju Instagram. Nah, ini selanjutnya ya. Nah, Instagram ini fungsinya teman-teman untuk memposting barang-barang teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa posting seperti saya ini ya. Jadi teman-teman buat saja nama teman-teman. Jadi ini membuat akun di Instagram ya. Ini cuma contoh saja, teman-teman bisa menggunakan style masing-masing, kreatif masing-masing. Nah, ini contoh saya posting di sini. Nah, ini agar menjadi katalog ya. Jadi mempermudah customer untuk mengecek barang-barang yang teman-teman jual. Jadi dia bisa lihat barang-barang yang teman-teman jual. Kalau misalnya cincin, nanti teman-teman bisa contohkan dengan video seperti ini. Nah, itu mempermudah customer lihat. Nah, keunggulannya agar customer juga bisa lihat barang-barang lain yang mungkin dia minat di toko teman-teman seperti itu. Mungkin dia cuma beli cincin, kemudian dia lihat, oh ini ada sepatu, dia bisa juga untuk membeli sepatu atau cincin, kemudian headset atau lain sebagainya. Itu fungsinya dari ini, dari kita membuat akun di Instagram. Jadi ini berfungsi sebagai katalog teman-teman seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk branding aja. Bisa ikutin ini, atau teman-teman mungkin ada produk yang lebih bagus untuk dijualkan lagi, nanti teman-teman bisa ikut cara ini. Nah, saya akan jelaskan selanjutnya gimana cara untuk menyalin link dari sini ya. Nanti ikuti saja step by step. Oke, lanjut. Nah, jadi gini ya teman-teman, ada customer yang nanya, ini saya berjualan jam, kemudian ada customer nanya seperti ini. Nah, kemudian contohnya seperti ini, nanti teman-teman langsung ambil aja gambar di sini atau suruh customer ke sini. Nah, misalnya tadi dia beli jam, jadi teman-teman sudah punya fotonya di sini atau videonya yang teman-teman buat, kemudian teman-teman bagikan ke orang tersebut, ke customer yang tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman salin, kemudian teman-teman kembalikan, kemudian teman-teman cari chatnya, kemudian teman-teman tempelkan. Nah, seperti itu. Tempelkan, kemudian nanti dia akan baca ya. Jadi dia akan lihat semua yang ada di IG ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu teman-teman juga mengiklankan akun teman-teman ya. Jadi sekalian mempromosikan channel teman-teman seperti itu. Nah, step selanjutnya nanti teman-teman bisa menuju ke, nah ini dia sudah cek. Kalau misalnya dia sudah cek di sini, kemudian dia bilang, bang saya mau pesan yang ini dong, yang warna ini. Nanti teman-teman sudah punya postingan yang ada di Instagram, sudah lengkap. Nah, kalau misalnya kita jual langsung ke Facebook dengan foto-foto yang sama, nanti
pihak marketplace itu tidak menyetujui penjualan kita karena barang yang sudah ada di marketplace itu tidak bisa di posting yang kedua kalinya, seperti itu. Artinya double itu tidak bisa. Nah, seperti itu. Kerjanya teman-teman cuma memposting atau menginformasikan ke customer ya. Jadi kita sebagai jembatan aja, seperti itu. Nah, ketika semua sudah beres dan teman-teman sudah memesan di Shopee, kemudian teman-teman minta yang namanya transferannya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan transfer dari si customer, nah teman-teman bisa menuju ke Shopee, kemudian cari jamnya yang model yang dia cari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman pilih, kalau misalnya seperti saya sudah pernah membeli jam ya, jadi saya cukup membeli di tempat yang sudah saya belanja agar saya mendapatkan diskon yang sama. Nah, kalau misalnya teman-teman mendapatkan harga lebih murah, kemudian teman-teman jual dengan harga yang teman-teman inginkan. Seperti jam misalkan ya, jadi tadi berbeda ya yang dipesan. Kemudian kita pilih jam yang harganya menurut kita paling murah di Shopee ini. Kemudian kita contohnya seperti ini, jam. Saya kembalikan saja, saya pilih jam yang lagi update. Karena ini saya sudah berjualan sangat lama ya, jadi itu sudah habis produknya. Nah, ini yang baru saya pesan. Jam baru ya teman-teman, tunggu karena HP saya lemot. Nah, misalkan ini ya dengan harga 74.000, sedangkan customer mau belinya dengan harga 100.000 gitu misalnya. Nah, ini contoh jamnya. Nah, kemudian teman-teman konfirmasi karena teman-teman sudah tahu harganya berapa. Kemudian teman-teman cek, jangan lupa untuk cek voucher ya. Jadi teman-teman gunakan voucher. Nah, kalau ini sudah habis, alangkah baiknya teman-teman awalnya membuka Shopee, teman-teman harus cek dulu vouchernya. Nanti teman-teman klaim vouchernya, kemudian teman-teman bisa menggunakan voucher ini agar menambah value keuntungan ya. Oke, dan ini misalnya teman-teman sudah pesan, sudah check out seperti ini. Teman-teman klik dulu beli seperti ini. Ini harganya sudah naik sekarang ya, padahal kemarin saya jualnya cuma 150. Nah, teman-teman cukup klik di sini, kemudian teman-teman tuliskan pesanan di sini. Kemudian yang perlu diingat teman-teman, yang jangan sampai salah, teman-teman memilih alamat ya. Jadi alamat itu yang paling penting nanti. Jadi nah, ini kan muncul alamatnya. Nah, alamat ini teman-teman bisa pakai alamat dari customer yang baru saja teman-teman chat, seperti ini. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi ini misalnya kemarin saya pesan untuk Bapak Made Desna ini. Nah, saya sudah menggunakan alamatnya di sini. Jadi kemudahannya adalah ketika teman-teman menggunakan alamat ini, nanti pihak Shopee itu mengirim langsung ke rumah Made ini, seperti itu. Nah, teman-teman cukup meminta transferan dari si pembeli tersebut. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman ketika sudah ditransfer, teman-teman langsung aja pilih di sini atau langsung beli di Shopee ini. Gitu.
Jadi ini sebenarnya kelebihannya adalah ketika teman-teman tahu informasi tentang harga ya. Jadi teman-teman ini update sekali dengan harga-harga yang ada di Shopee. Nah, belum tentu customer yang lain itu tahu dengan harga-harga yang murah di Shopee. Jadi kita tuh cukup menginformasikan. Nah, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah teman-teman meminta alamat, kemudian identitasnya, kemudian alamat rumahnya, kemudian nomor handphonenya, semuanya teman-teman minta di awal. Nah, ketika semua sudah beres, teman-teman kembali lagi bisa informasikan. Yang paling penting juga adalah nomor resi ya. Jadi nomor resi itu ketika barangnya sudah dalam perjalanan dan customer itu mungkin khawatir dengan barangnya, nanti teman-teman bisa kirim nomor resi ya. Jadi untuk memfollow up customer ya. Jadi customer juga tahu barangnya sekarang ada di mana, kemudian barangnya aman nggak, terus datangnya kapan. Jadi customer itu tahu dengan jelas semua informasi seperti itu. Nanti kita salin aja nomor resi ini, kemudian kita kirim aja ke customer seperti itu. Nah, ini cuma contoh ya. Jadi kita membangun hubungan dengan customer itu supaya semuanya jelas. Artinya customer itu kenal kamu, kemudian kenal barangnya, semua kita informasikan supaya customer itu ketika suatu saat nanti dia mau berbelanja, dia tidak pusing nih, dia akan cari kemarin saya pernah beli jam tuh di seperti saya pernah beli di bekas Monster gitu misalnya. Itu contoh aja ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya customer sudah merasa aman dan kenal teman-teman, pasti dia akan balik. Nah, itu mungkin beberapa kunci agar teman-teman berjualan dengan mudah, terus teman-teman tidak punya modal untuk memulai usaha kecil-kecilan. Teman-teman bisa lakuin cara-cara ini agar teman-teman mendapatkan keuntungan yang lebih bermanfaat lah untuk keluarga mungkin, untuk saudara mungkin, untuk orang lain juga mungkin. Nah, saya rasa penjelasan untuk memulai usaha online dengan tanpa modal, kemudian jualan dengan mudah, saya rasa cukup. Semoga video ini bermanfaat. Nanti saya akan jelaskan di deskripsi jika ada kendala misalnya dalam berjualan online. Nah, yang paling penting di sini teman-teman itu minta alamatnya, kemudian semua identitasnya ya, teman-teman, alamat rumahnya, nomornya, WhatsApp kalau bisa. Nah, itu fungsinya untuk memfollow up customer kita seperti itu. Jadi misalnya barang telat datang, jadi kita tahu tuh, kita pantau ke customernya supaya customernya itu juga tahu kalau barangnya dia itu benar-benar datang dengan aman, kemudian tidak ada permasalahan seperti itu. Nah, untuk sekedar sharing ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu meminta transfer dari customer, artinya kalau misalnya customer itu kurang percaya dengan identitas Anda itu, apakah ini benar atau penipu seperti itu, nanti teman-teman cukup menjelaskan tentang yang detail ya, misalnya seperti akun Facebook, kemudian Instagram, itu teman-teman kasih aja ke customer seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa menjelaskan customer bahwa
kamu itu tidak menipu seperti itu. Artinya membangun kepercayaan kepada customer supaya customer itu lebih percaya, dan misalnya nanti nih besok lusa nanti dia mau beli barang, dia akan datang lagi mencari kamu seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menipu, nanti customer itu pasti tahu, nanti dia akan melihat jenis akunmu, kemudian orang ini terakhir pakai pakai Facebook apa, kemudian barang-barang yang dijual apa saja, kemudian yang rating yang dimilikinya berapa, seperti itu rating penjualannya. Seperti saya ini kan ada nih, di sini ada bintang 3, kemudian nanti dipantau sama dia. Jadi kalau untuk jual di marketplace itu amannya ketika teman-teman mau posting sesuatu barang yang benar-benar double gitu, nanti ketahuan, nanti pihak marketplace itu akan meninjau lagi. Nah, itu untuk membangun kepercayaan kepada customer ya. Teman-teman bisa coba karena kemarin saya pernah ngalamin ada yang order, ada yang dari Jakarta, dia pernah beli sepatu di saya. Jadi contohnya seperti sepatu ini, kan ini lumayan mahal sih, cuman saya dapat dengan harga yang lebih murah. Jadi kemarin saya sempat chat sama dia, dan ya syukurlah ini laku ya. Jadi kemarin saya dia tinggal di Jakarta ya teman-teman. Nah, kenapa dia percaya dengan saya? Karena dia sudah melihat profil saya di Instagram, kemudian di Facebook ya. Itu artinya teman-teman itu harus benar-benar membangun kepercayaan kepada customer itu, supaya customer itu kenal kamu, siapa kamu, supaya mereka itu mau transfer uang itu tidak ragu-ragu lagi. Jadi mereka tahu kamu alamatnya di mana, terus kamunya orangnya dari mana, seperti itu. Artinya identitas itu atau identitasmu itu dikenal oleh customer, karena mereka juga pasti takut dong soal penipuan-penipuan yang saat ini sedang ramai. Ya, kalau bisa teman-teman ikuti cara ini, teman-teman jangan memanfaatkan juga kalau misalnya mau menipu, kemudian teman-teman lakukan trik-trik seperti ini. Nah, tidak boleh ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman memberi kesan kepada customer supaya customer itu melihat apa yang kamu kerjakan, terus apa yang kamu usahakan di toko-toko online itu bisa mengesankan ya. Jadi bisa dipercaya oleh customer. Nah, itu aja saya kira. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. See you next video and bye bye.